마지막 순간에 남편 보고 설레질 않나? Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Oh my gosh, Hyunwoo membawa tubuh Hae-in di pangkuannya. Hae-in mengalami cedera di kakinya. Bibi Macan pun terpesona melihat adegan itu. Hae-in hampir saja kehilangan nyawa karena ada babi liar di hadapannya. Beruntung Hyunwoo datang dan dalam satu kali tembakan, babi liar itu pun bisa dilumpuhkan. Dalam momen hampir ditabrak babi itu, Hae-in mengingat kejadian 4 tahun lalu saat bersama dengan Hyunwoo. Hyunwoo mengira jika Hae-in dari keluarga miskin karena memakai baju yang bolong-bolong. Hyunwoo sedikit sombong jika ia sudah banyak menabung uang. Jadi ia siap jika keluarga Hae-in punya banyak hutang. Yang jelas Hyunwoo akan selalu berada di samping Hae-in. Padahal Hyunwoo belum tahu saja harga asli dari baju-baju bolong milik Hae-in. Dasar si Hyunwoo polos kebangetan. Kakek sepertinya selalu mengikuti apa perkataan pacarnya itu. Pacarnya berkata bahwa mulai kini percayai tahayul saja. Karena perkataan dukun langganan mereka toh benar. Jika kakek tak boleh berburu, karena akan ada bahaya, dan memang benar. Karena kakek tak jadi ikut berburu, dan akhirnya Hae-in lah yang mengambil trek berburunya kakek. Jadi Hae-in lah yang kena sialnya. Hae-in dan keluarga berkumpul selagi mengompres kaki yang cedera, membahas mengenai hebatnya tembakan jitu Hyunwoo yang tepat mengenai babi hutan itu. Hae-in membeberkan fakta jika Hyunwoo memang mahir menembak, karena ia marinir di pasukan penjaga khusus sebagai ahli tembak. Sucu harusnya malu karena ia pernah mengejek Hyunwoo tak bisa menembak. Ayah Hae-in pun memuji kemampuan mantunya itu. Bibi Macan juga lagi-lagi terpesona. Hyunwoo menemukan jejak jika seseorang sengaja merusak pagar dan memberi umpan pada si babi hutan. Ia pun segera memberitahu seluruh keluarga Queens tentang hal itu. Ayah mertua tampak kini jadi lebih baik, memberikan daging langka untuk Hyunwoo yang sebelumnya tak pernah ia dapatkan. Diketahui jika Yoon Eun-sung adalah anak adopsi, dan ia dibawa ke Amerika ketika usia 13 tahun. Ibu yang sok perhatian mengatakan jika Eun-sung bisa menganggap Queen sebagai keluarga Koreanya. Kakek lalu meminta penjaga rumah untuk menjual dogi miliknya, karena sang pemilik itu mengatakan jika doginya begitu pintar dan pernah menyelamatkan putranya saat terjadi kebakaran. Namun pemilik itu menolak. Kakek pun terlihat sedih. Istri Suchol sepertinya punya banyak rahasia. Selama ini ia terlihat sebagai istri yang patuh yang tak bisa minum miras dan setia mendengarkan suaminya. Tapi malang sedikit. Ketika Suchol pergi sebentar, si istri malah menghabiskan miras dan mengatakan jika Suchol sangat cerewet. Yoon Eun-sung tiba-tiba mendatangi pemilik dogi itu. Ia akan memberikan 100 juta won jika dogi dijual padanya. Eun-sung pun memainkan waktu. Harga akan turun seiring berjalan waktu. Dan karena tergiur dengan jumlah yang banyak, akhirnya sang pemilik pun menjual dogi pada Eun-sung. Malam tiba, Hyunwoo mengajak Suchol untuk membahas masalah yang ingin diskusikan dengan Hyunwoo. Tapi Suchol bisa tahu jika kakak iparnya itu sebenarnya hanya takut, karena mesti satu kamar dengan kakaknya yaitu Hae-in. Hyunwoo hanya tertawa karena sebenarnya tebakan adik iparnya itu memang benar. Dengan hati-hati Hyunwoo memasuki kamar, tapi tetap saja ketahuan Hae-in. Suami istri itu sudah lama tak sekamar, jadi mereka canggung satu sama lain. Selagi menunggu giliran mandi, Hae-in teringat kembali kejadian Hyun-soo yang menolongnya. Pipi Hae-in tiba-tiba memerah, terpesona pada suami sendiri, dan tambah terpesona kalau Hyun-soo keluar dengan handuk dan rambut basahnya. Untuk menutupi rasa terpesonanya, Hae-in malah terus nyerocos dan malah marah-marah tak jelas pada Hyun-soo. Dan waktu tidur pun tiba. Hae-in mengajak ngobrol, akhirnya malah membawa keduanya pada masa lalu, di mana Hae-in pertama kali berkunjung ke rumah Hyun-soo, ketika perasaan mereka masih berbunga-bunga. Pertama kali Hae-in menginap di rumah itu dan melihat keindahan malam bersama dengan diakhiri tidur bersama dalam damai di kasur yang sempit. Tapi kini begitu berbeda, keduanya tidur saling membelakangi. Kakek dan ayah sudah mengecek CCTV, terlihat seorang pria mencurigakan di pagar yang jebol itu. Kakek dengan sangat yakin mengatakan jika itu adalah anaknya yang telah kabur.
Kakek sudah tak ada mood dan acara perburuan pun dibubarkan. Mereka segera pulang. Pemilik dogi datang meminta dikembalikan doginya dan memberikan kembali uang Ensong. Tapi Ensong ini entah mengapa auranya begitu menyeramkan. Dia dengan bercanda malah ingin menembak dogi itu. Untungnya Hyunwoo datang menengahi dan masalah pun selesai. Pemilik itu lalu membahas jika pria tadi memiliki aura yang sama dengan anak kecil 20 tahun lalu di panti asuhan terdekat. Anak kecil yang terlihat tak bersalah karena sudah menghilangkan nyawa seorang dogi. Siapa sebenarnya Yoon Eun-song ini? Kenapa ia begitu sangat misterius? Dan ia sepertinya memang sengaja mendekati keluarga Queens. Entah mengapa Hain memperhatikan suaminya sedang bekerja. Ia terpesona dengan suaminya sendiri lagi. Adegan sungguh slow motion, memperhatikan detail suaminya. Hain bahkan tak berkedip sedikit pun. Hain merasakan aneh atas sikapnya sendiri, dan atas saran dari sekretaris, Hain mendatangi dokternya lagi. Hain mengatakan jika ada sesuatu yang berubah dari dirinya, kini ia begitu mudah simpati. Sungguh aneh. Pada seekor kucing yang kehujanan dan pada pekerja yang sedang mengalami kemalangan. Ia bahkan ikut bersedih ketika tak sengaja mendengar karyawan menceritakan kisah sedihnya. Suaminya pun kini membuat Hain berdebar-debar. Tapi dokter mengatakan jika memang banyak pasien yang mengalami perubahan hati seperti itu, yang sebelumnya tak pernah disadari oleh pasien. Hain mendapat balasan dari berbagai rumah sakit, yang sayangnya tak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Hyunwoo dan ayah mertua mendatangi paman yang diusir. Paman meminta agar dipertemukan lagi dengan ayahnya, sang ketua Queens itu. Ia ingin berdamai. Paman membela diri jika benar memang ia ada di tempat perburuan kemarin untuk bertemu ayahnya. Tapi pacar ketua Queens melarang, jadi ia pun kembali lagi. Ia tak melakukan apapun. Ayah Hain lalu bertanya kembali pada pacar ayahnya. Namun ia mengatakan jika tak ada yang datang menemuinya. Jadi siapakah yang berbohong di sini? Pacar sang ketua ataukah anak yang diusir? Tuan Cinderella kini curhat lagi pada temannya. Hyunwoo berbangga diri karena mertuanya memberi makanan langka padanya. Teman Hyunwoo juga begitu bangga karena ia kini sudah menjadi penyelamat bagi Tuan Putri Queens. Hal ini dilakukan agar Hain bisa mengubah surat wasiatnya. Dan atas suruhan dari ibu Hain, si Mak Chomlang ceritanya memata-matai Eun-song, namun ia malah ketahuan. Dia pun berterus terang. Sang Mak Chomlang mengatakan ingin melihat perpisahan Tuan Putri dari Queens itu. Karena semua orang telah mencemoohnya sudah gagal sebagai Mak Chomlang. Karena Hain malah menikah dengan orang yang tak terduga. Mak Chomlang juga mengatakan jika ia diminta seseorang untuk membobol pagar itu. Jadi, babi hutan yang kabur itu adalah perbuatan dari si Mak Chomlang ini. Tiba-tiba kakak Hyunwoo memiliki ide untuk diam-diam mendatangi Hain. Ia ingin mencegah terjadinya perceraian. Meskipun awalnya sulit sekali untuk bertemu dengan Hain, padahal sudah dikatakan jika mereka adalah kakak ipar Hain. Beruntung Hain melihat keduanya. Mereka lalu berbicara, tapi kakak Hyunwoo malah nyerocos hingga Hain pun harus segera pergi karena ada jadwal makan malam penting. Dan makan malam pentingnya pun gagal. Niat hati bertemu dengan Pak Herman, tapi ternyata hanya ada Yoon Eun-song di sana. Hain pun akhirnya makan malam dengan Eun-song. Sedang di tempat lain, kakak Hyunwoo akhirnya mengirim pesan pada Hain membahas perceraian. Karena tadi tak sempat membahas masalah penting itu. Namun setelah mengirim pesan, tak lama mendapat telepon dari Hyunwoo yang mengatakan jika tak ada perceraian. Bahkan Hain belum diberitahu tentang hal itu. Sebelumnya Hyunwoo diberitahu jika ada kakaknya datang menemui Hain. Dan dengan berani, Eun-song mematikan HP milik Hain padahal Hyunwoo sedang menelpon. Hyunwoo harus segera menghapus pesannya. Ia pun mencari Hain kemana-mana. Di restoran, tiba-tiba Eun-song menanyakan orang seperti apa Baek Hyunwoo itu. Hain mengatakan jika Hyunwoo adalah pria yang baik. Dan saat ditanya apa Hain yakin jika Hyunwoo mencintainya, Hain pun menjelaskan dengan panjang lebar, membuat Eun-song mengatakan jika dengan ucapan Hain itu, membuatnya tampak tak percaya diri. Hain kembali ke rumah dalam keadaan mabuk diantar oleh Eun-song. Entah mengapa Eun-song sengaja memanas-manasi Hyunwoo dengan selalu membahas kebiasaan Hain dulu. Hyunwoo tak melupakan misinya. Ia harus segera mencari HP Hain untuk menghapus pesan di ponselnya. Dalam mabuknya Hain mengatakan jika ia akan mencoba hal-hal baru karena rasanya tak adil ia punya penyakit ini. Ketika Hain mulai membuka ponselnya,
Hyunwoo berlari menghampiri dan akhirnya memegang kedua lengan Hein. Karena jarak keduanya yang begitu dekat, Hein yang sudah mabuk berat tiba-tiba mendekatkan dirinya pada Hyunwoo dan memberi kiss pada suaminya sendiri. Dan episode 3 pun berakhir di situ.